Negeri ini merdeka karena jihad. Kalau bukan keberanian Pangeran Diponegoro dengan peperangan selama tahun 1825 sampai 1830, Diponegoro berperang di tanah Jawa telah menghabiskan anggaran dana Belanda sebanyak 2 juta gulden. Jihad kita dalam waktu 2 tahun ke depan, setahun ke depan, jihad politik. Jihad yang lain silakan persiapkan. Kalau bilang teroris, bukan bicara agamanya, tapi siapa pelakunya. Ya, jadi para jamaah semua, kalau nanti ada tetangga kita atau ustaz ditangkap, dudukin dulu. Ya, bapak-bapak jangan ikut takut. Nih kadang-kadang tetangganya ditangkap, bapak ikut marah-marahin tetangganya. Jangan, minta suratnya. Mana suratnya? Apa salahnya? Anda dapat tahu dari mana? Ya, karena di beberapa daerah ketika RT-nya berani, lurahnya berani, camatnya berani, nggak jadi ditangkap, Pak. Ini bapak-bapak juga ada tetangga sebelah kan, biasanya itu orang baik karena dia ngontrak itu kan untuk memberikan orang baik itu diduga teroris. Bohong. Saya nyatakan bohong. Teroris ya teroris. Nah, ada orang baik teroris. Kalau orang jihad ya tentu ada alasannya. Ente bunuhin ustaz-ustaz kita, ente bunuhin orang tua kita. Nah, itu nanti walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Babnya lain nanti. Kita teruskan ya. Jihad tidak sama dengan terorisme. Ustadz kok benderanya begitu? Ini benderanya umat Islam, bukan benderanya Hizbut Tahrir. Ya, jadi biar jelas dulu. Saya di rumah saya, Pak, itu saya pasang bendera La ilaha illallah dan bendera merah putih. Sudah lebih dari 10 tahun rumah saya yang di Tangerang. Kalau ada petugas-petugas datang, saya tanya, kenapa Pak? Ini Pak, larangan mana? Saya melanggar undang-undang yang mana? Pasal berapa? Nah, kalau Anda nggak punya dasar hukum larang, saya nggak usah larang-larang. Jangan tahu saudara-saudara, kita harus taat hukum-hukum yang mana? Jangan pakai ayat Pak, ketinggian. Terlalu mulia ayat Quran, terlalu mulia hadis-hadis. Sekarang saya tanya, kalau kita mengibarkan bendera La ilaha illallah di masjid kita. Ya, kalau di Solo Baru itu udah berapa puluh kali tuh, masjidnya besar. Bukan, masjid benderanya besar di Masjid Baitul Makmur di Solo Baru. Saya nggak tahu di sini berani nggak ya masa bendera itu ya. Saya yakin bukan nggak berani, nggak boleh. Nggak boleh sama yang punya masjid. Aneh kan? Di kita itu ditanamkan satu pandangan-pandangan yang sering-sering membuat kita tidak berpikir otak kita. Sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada larangan, itulah pentingnya kita mempunyai wawasan politik. Ya, saya sampai di rumah saya sekarang masih berkibar tuh bendera lain. Datang macam-macam, saya bilang, ente kalau nyabut begini, tunjukin sama saya pasal ayat mana yang melarang. Jangan sembarangan aja. Ya. Nah ini umat Islam harus berlatih begitu, termasuk kemarin penggulungan karpet itu. Masa ngegulung karpet cuma pakai edaran? Edaran itu bukan dasar hukum, Pak. Dasar hukum itu perda, Kepmen. Ada sanksi. Edaran kecamatan, gugus COVID, lalu karpet digulung. Itu namanya goblok. Ya. Ini karena Bapak juga goblok semua, saya ikut goblok juga jadinya. Ya, nanti harus begitu. Kalau larang-larang minta surat resminya, peraturan resminya. Jangan giliran masjid diatur terlalu ketat. Agama lain nggak diapa-apakan. Ya. Jadi hari ini kita mulai masuk bab jihad. Jihad tidak sama dengan terorisme. Ya, jadi kita harus kembali menumbuhkan hamasatul jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukanku berjuang. Langkas semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam mewujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kita. Kejayaan Islam kan kembali. Rap berderap langkah mujahid Allah. Hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah. Takut lihat mujahid berani. Mujahid berani gitu. Jadi kita
Karena saya udah lihat di banyak-banyak pengajian nggak pernah ada ngaji bab jihad ya. Ngajinya ngumpet-ngumpet, bahas bab jihad ngumpet-ngumpet. Kalau yang ngumpet-ngumpet itu yang detail, yang teknis itu baru wajar, nggak usah dibahas depan umum, ya. Jihad itu ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Kita mayoritas takut bicara agama kita sendiri. Oke, kita masuk saja. Next. Apa itu jihad? Banyak definisinya. Yang jelas jihad itu bukan jahat. Jihad itu bukan terorisme. Akan banyak definisi yang akan muncul. Nah, satu di antara yang bisa kita kedepankan. Catat ya, satu di antaranya, bukan satu-satunya. Jangan sampai nanti, wah, jihad kan bukan hanya perang. Memang iya. Perang jihad juga gitu. Jadi jangan sampai jihad bukan hanya perang, tapi nggak boleh bahas perang. Dan perang itu adalah jihadul asgar. Ingat nggak ketika Rasulullah selesai memimpin perang Badar, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, kita baru saja selesai melakukan jihadul asgar, kita akan melangsungkan jihadul akbar. Jadi yang berat itu menjaga nafsu, menjaga kebersamaan, menjaga egoisme, menjaga kesombongan, itu yang berat. Kalau jihad mah kalau udah siap petanya, tahu musuhnya, jelas persenjataannya, makanya kan pasukan CES-nya sangat keren itu membackup pasukan Rusia. Mereka salawatnya jalan. Soal dukung-mendukungnya nanti lagi. Saya ingin katakan, kalau pasukan yang berjiwa jihad, kalau sudah di medan perang, mereka lebih merindukan kematian. Ya, tapi kalau jihadnya buat bela yang lain, saya nggak tahu. Saya nggak ikutan. Nah, jadi jihad itu adalah perjuangan dengan segenap usaha. Hanya karena Allah, dengan jiwa, didukung harta, perkataan, pengumpulan bantuan para mujahidin atau dengan cara yang lain untuk membantu perjuangan menegakkan kalimat Allah. Ya ini sekali lagi catat ya jamaah ya, ini salah satu. Ngerti ya salah satu ya? Bukan satu-satunya. Jadi jangan nanti kalau lu, wah kata Ustaz Alfian, enggak saya nggak bilang harus begini. Namanya dalam sebuah teori kan ada penjelasan. Misal ini artinya ini, menurut ini kan biasa. Ta'rif itu kan memang suka berbeda-beda, tapi paling tidak, oh iya. Apa yang perlu kita lakukan agar kita berjihad dengan efektif? Tahapan-tahapan jihad adalah satu hal yang mungkin di forum ini kita bicarakan secara ammah. Secara elementary studies yang perlu kita sampaikan sebagai bagian bahwa berjihad itu adalah kemuliaan. Negeri ini merdeka karena jihad. Kalau bukan keberanian Pangeran Diponegoro dengan peperangan selama tahun 1825 sampai 1830, Diponegoro berperang di tanah Jawa telah menghabiskan anggaran dana Belanda sebanyak 2 juta gulden. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa kerugian waktu bertempur melawan Pangeran Diponegoro itu sama dengan anggaran belanja negara di Belanda atau anggaran belanja VOC selama 10 tahun. Bayangkan, anggaran belanja 10 tahun dipakai cuman ngelawan Diponegoro tuh Jawa. Kalau orang Jawa nggak jihad bukan orang Jawa asli. Orang Jawa asli itu suka jihad. Ente ngaku orang Jawa tapi musyrik. Bid'ah, ente namanya nggak kanyut kalau Betawi bilang. Salah jadi orang Jawa koslet. Ya. Kalau Jawa beneran ya jihad. Tanya aja di Ponorogo, Kimoju, orang Jawa asli semua itu. Ya, jadi kalau ngaku orang Jawa ya kalau nggak berjihad kita nggak pernah bisa memenangkan Islam. Karena dalam geopolitik nasional, kekuatan politik umat Islam itu ada di Jawa Raya, terus Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Ya. Itu kalau mau mengetahui, kalau kita mau memenangkan dalam artian yang paten, Jawa, Sumatera Raya dengan sentrum Sumatera Barat. Kalau Sumatera Aceh itu bagian persiapan laskar. Kalau otak-otaknya adanya di Sumatera Barat, ya kan? Soekarno, wapresnya siapa? Saya lihat ya, orang Sumatera Barat itu memang pemasok, pensuplai otak-otak politik. Ya, saya juga orang Sumatera Barat, tapi masih bodoh, harus belajar terus. Ya. Yang pertama, tahapan bersabar menghadapi gangguan cercaan orang-orang musyrik dengan terus melakukan dakwah. Jangan ngomong-ngomong politik. Gitu kan. Sabar, ngaji politik terus. Apalagi fikih terus, sirah terus, tafsir terus. Jadi kita kaum muslimin harus
Bersabar itu bukan berarti pasif. Bersabar itu tidak ada batasnya, bersabar itu ada tempatnya dan ada fungsinya. Kalau orang bersabar dalam ibadah, dia harus khusyuk, tumakninah, dan seterusnya. Kalau orang bersabar mengurus bayi, mengurus anak, itu ibu-ibu perlu memahamkan itu kepada yang remaja. Karena pernah ada kasus, anak umur 17 tahun punya anak, mati dibanting sama ibunya sendiri. Itu tadi, karena bikin anaknya nggak niat. Pacaran, akhirnya hamil luar nikah. Pacarannya enak, berbuatnya enak, pas punya anak stres. Ini betulan, bukan saya lagi gojekan. Makanya kalau orang mau berkeluarga harus diberi pengertian berumah tangga itu bukan hanya urusan di atas tempat tidur. Rumah tangga itu urusan kepribadian, kesiapan, kekuatan, mentalitas, kebersamaan, dan mempertahankan. Karena nikah itu harus dipermudah. Permudah nikah, persulit talak. Sekarang pacaran 8 tahun, baru nikah 3 bulan, cerai. Ya. Itu bukan jamaah sini, di itu. Nah, infotainment. Diperbolehkan untuk berperang dan tidak diwajibkan bagi mereka yang teraniaya atau dia punya tugas sendiri, misalnya menjaga ibunya yang sedang sakit atau seterusnya. Diwajibkan berperang hanya jika kaum muslimin diserang. Nah, serangan dua nih sekarang. Serangan fisik dan serangan ghazal fikri. Kita diserang terus, dituduh teroris lah, nggak boleh ngomong politik lah. Poligami dibenci, tapi perzinahan nggak apa-apa. Itu hasil itu, perang pemikiran. Saya punya buku bagus. Judulnya Islamofobia dan Politik Imperium. Ya. Saya terus terang aja, buku ini istri saya lapor, Mas, karena saya di Jawa dipanggil Mas. Kalau di Jakarta panggil Abang. Kalau di Sumatera Barat panggilnya Uda gitu ya. Mas, ada yang nitip, jadi saya dikirimi buku ini, dan memang ada yang pernah janji, saat saya punya buku bagus. Penulisnya adalah Depa Kumar. Ya. Di mana dapatnya? Cari sendiri. Ya. Nah, kan bisa searching di internet, beli aja nah, gitu ya. Nah, diwajibkan memerangi seluruh orang-orang muslim. Ini kalau nanti sudah punya kekuatan yang ada, ya. Jadi teori-teori ini pegangan pelajaran saja dulu. Bagaimana sikap seorang muslim? Seorang muslim itu harus punya sikap dalam menjalani hidup sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, untuk kita semua yang ada di majelis ini, mari kita mengajak generasi muda kita agar memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Tadi imam kita ini hafal 30 juz anak remaja. Mana tuh imam? Mana? Ya, lu hafal 30 juz tuh jangan bangga dulu. 30 juz jadi Kapolri, 30 juz jadi Pangkostrat, 30 juz jadi Kadensus, baru bener. Nah sekarang pejabat kita 98% bukan Islam. Jadi kalau baru punya anak, punya cucu, punya ponakan hafal Quran, itu belum prestasi, itu wajar, biasa. Dulu juga Muhammad Al-Fatih hafal Quran, umur 22 tahun, dibebaskan Konstantinopel. Antum hafal Quran, 5 tahun lagi maju di gubernur Jawa Tengah, baru bener. Mau hafal doang mah, di mana mau pesantren juga banyak yang hafal Quran. Hafal Quran jadi apa? Gimana bapaknya? Ini bapaknya ya? Ini ya? Mana? Ya jangan seneng dulu lo punya anak hafal Quran. Udah hafal Quran, jadi apa nih? Pengusaha, punya duit 300 triliun. Nah udah, jadi kalau Bapak mencalonkan diri jadi cara butuh berapa? Dibiayain. Itu PKI yang di DPR RI itu dibiayai oleh sesepuh mereka. Baik yang dari Perancis, baik yang dari Eropa Timur, baik yang dari Cina, baik yang dari Jepang. Karena di seluruh negara itu kan ada partai sosialis komunis. Ya, kelemahan kita adalah kita selalu ingin menyumbang kalau ada bencana alam. Tapi kita tidak pernah menyumbang untuk mengantisipasi bencana politik. Ayo mulai sekarang Bapak-bapak pikirkan. Siapa yang punya tabungan banyak? Waduh tabungan saya ada 500 miliar nih. Saya akan siapkan nih. Kira-kira kalau jadi anggota DPRD di Karanganyar berapa? Oh cukup 500 juta. Anda bisa siapkan 1,5 miliar dapat 10 orang. Jadiin. Dan uangnya anggap uang hilang. Tanya tuh bagaimana penjelasan kerjanya lewat Gus Baha. Gus Baha udah ngomong itu. Jadi kalau Anda pengen jujur-jujur terus ya nggak bakal menang. Saya 4 kali nyalek gagal terus. Ya, tapi nggak boleh curang gitu. Ya, bisa. Kapan nanti? Juga nggak pakai live streaming begini. Enak ya.
Gak bisa kita bisa menang Pak, asalkan kita jangan takut bicara politik, karena bicara politik itu hak buat kita semua. Apalagi bicara di masjid, wajib bicara politik. Kok Ustaz wajib? Iya, bicara politik keumatan dan politik strategis. Ya, camkan para jamaah, umat Islam itu harus bicara politik di masjid, di mana majelis ilmu, yaitu politik strategis dan politik keumatan. Bukan politik pencalekan Bapak, nggak boleh. Ya, jangan dikasih izin kalau caleg-caleg pakai baju, nggak boleh. Masjid ini masjid umat Islam. Ya, saya minta kepada Mas Iwan segala semacam, jangan pernah dikasih peluang orang berkampanye dirinya dalam masjid. Kalau dia mau kampanye, kampanye kemana? Nanti kalau mau kampanye cari tempat dibicarakan. Kecuali kalau masyarakat ini udah konvensi, di sini semuanya akan memilih partai PBB misalnya, udah nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai partai berubah jadi agama. Kalau nggak separtai dengan dia, seolah-olah nggak seagama. Tapi partai-partai Islam, ini jelas nih, kita pengajian orang Islam. Kalau nggak partai Islam, saya nggak mau bahas. Ya. Nah, keterangan-keterangan yang banyak bisa kita lihat. Berpegang teguh kepada persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita harus bersatu. Bersatu itu bukan hanya di mulut, tapi dimulai dari jiwa kita. Ta'liful qulub. Kita bersatu itu bukan berarti membubarkan, oh kita bubarkan Muhammadiyah, bubarkan NU, bikin jadi satu. Nggak bisa. Bersatu itu biarlah tumbuh di tempat tumbuh masing-masing. Yang penting para tumbuhan jangan menyalahkan tumbuhan yang lain. Kalau Bapak ke kebun bunga, ada bunga melati warnanya putih, wanginya semerbak, dan biasanya suka bertebaran di kuburan. Kan bunga melati kan juga di... Tapi kalau Bapak memegang bunga mawar itu harum baunya, tapi jangan suka dipegang-pegang karena ada durinya. Ada pula bau bunga bangkai, beda besar badan tapi baunya busuk. Bapak mau malah bunga busuk, ya nggak bisa, emang bunga busuk nih, bunga bangkai namanya. Ya, saya pikir ini bagian-bagian yang akan kita bicarakan sampai kita nanti melihat. Allah juga mengingatkan, dan apa saja yang kamu perselisihkan tentangnya, maka hukumnya faradu ilallah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Menjauhi tempat-tempat yang sumber fitnah untuk memelihara diri kejahatan fitnah. Ini mungkin salah satu pesan Habib Rizik. Ini kan pusat perjudian ya. Bagi kaum muda yang usianya 17, 18, sampai 20, 30 tahun, 40 tahun. Habib Rizik pernah berpesan buat kaum muda. Jangan pernah punya rekam jejak digital. Misalnya Anda lagi main ke diskotik, pakai foto-foto ya. Padahal mungkin di sana nyari teman, nggak berbuat apa-apa, temannya kerja di situ kan bisa saja. Tapi ngapain ke situ kan gitu. Dan jadi jelek. Ya, jadi jangan pernah ada foto-foto yang perempuan-perempuan juga, apalagi yang punya handphone bagus. Itu handphone bagus itu semakin mahal, itu semakin masuk ke big data di Amerika. Jadi kalau Anda habis mandi, foto-foto, itu Anda bilang rahasia, enggak, datanya langsung masuk ke sana. Ya, jadi saya ingatkan, kepemilikan alat-alat teknologi jangan sampai nggak ngerti. Semakin mahal alat Anda, semakin canggih diserap oleh sumber server utama. Sekolah tinggi-tinggi tapi blow on juga, lo gak tahu. Enggak, ternyata ada dia lagi bugil. Sehari-hari pakai cadar, tapi gambar foto bugilnya tersebar di dunia maya. Ini mungkin banyak yang nggak tahu kan bapak-bapak, hati-hati. Ibu-ibu tuh kalau foto selfie. Pokoknya terus terang saja, kalau alat komunikasi Anda semakin mahal, dia kan punya sistem yang semakin canggih. Nah, dengan kecanggihan itu semakin terkoneksi dengan big data di luar negeri, terutama Amerika. Jadi alat-alat itu sebenarnya Allah untuk bermata dua gitu. Oke, yang berikutnya, bersungguh-sungguh dalam menggambarkan berbagai urusan sesuai dengan realitasnya. Memahami, sekarang kita kenapa kita umat Islam susah, kita dikit lagi Idul Adha. Idul Adha ada ustadz bisnis kambing, bisnis sapi, ada ya? Ustadz gitu ya? Nggak dosa, tapi saya nggak yakin dapat untung sampai 1 miliar. Coba tunjukkan nama saya, di mana ustadz yang bisnis kambing dan sapi selama ini untungnya 1 miliar. Berapa orang? Orang Cina tidak ikut-ikut, Pak. Bisnis Cina yang melalui online secara nasional itu keuntungan mereka 2,7 triliun setiap lebaran Idul Adha. Kita yang lebaran, dia yang kaya. Karena kita bodoh. Karena kita tidak punya kebijakan politik. Politik lagi, Pak.
Kenapa dia bisa begitu? Karena dia bisa masuk ke seluruh kampung, dia bisa tekan para bupati, dia tekan lewat tangan orang yang dioligarkiin. Itu pentingnya kita merebut kekuasaan politik supaya kita yang menentukan kampung kita sendiri. Ya, mudah-mudahan semakin dipahami jihad kita dalam waktu 2 tahun ke depan, setahun ke depan, jihad politik. Jihad yang lain silakan persiapkan. Paham? Nah, udah kalau udah paham ngerti. Jadi